Shalom, selamat siang Miss Della dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pernikahan dini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Nathanael William Sumajo. Saya adalah pelajar kelas 7A dari Sekolah Dian Harapan, Ranotana, Manado. Kali ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai kasus pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat Kota Manado belakangan ini. Tapi sebelumnya, saya sangat mengapresiasi usaha pemerintah Kota Manado, terlebih khusus kinerja dari Dinas Sosial Kota Manado dalam usaha mengatasi kasus pernikahan dini di Kota Manado. Namun, bagaimanapun itu, angka pernikahan dini di Kota Manado yang masih cukup tinggi menjadi hal yang perlu kita soroti dan atasi bersama-sama. Seperti yang kita ketahui bersama, remaja adalah kelompok penduduk yang berusia 10-19 tahun. Keunikan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, di mana mereka mulai memasuki masa yang penuh dengan stres, yaitu masa pubertas. Di masa pubertas ini, pernikahan dini tidak diperbolehkan, karena selain bisa berdampak buruk bagi kesehatan, pernikahan dini juga bisa memicu kekerasan seksual dan pelanggaran asasi manusia. Masa remaja adalah masa di mana perilaku kaum remaja ingin mencoba hal-hal baru, bahkan didorong oleh rangsangan seksual. Pentingnya mengetahui perubahan fisik masing-masing remaja agar mereka tidak terjerumus dalam hubungan seks pranikah yang pada akhirnya berujung pada pernikahan dini seperti yang marak terjadi akhir-akhir ini. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki, contohnya terjadi perubahan suara, tumbuhnya jakun, penis dan buah zakar bertambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, badan berotot, tumbuhnya kumis, cambang dan rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Pada remaja putri ditandai dengan payudara membesar, pinggul melebar, tubuhnya rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Perubahan fisik saat remaja terjadi begitu cepat dan tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan. Hal ini dapat membingungkan para remaja sehingga perlu bimbingan dan lingkungan di sekitar agar tidak salah melangkah. Remaja seringkali dikenal dengan fase mencari jati diri, yang merupakan proses transisi dari kehidupan yang cenderung labil. Secara psikologis, hal ini mempengaruhi pola pikir dan pola sikap dari dalam jiwa remaja itu sendiri, karena remaja memfungsikan secara maksimal fungsi fisik dan psikisnya. Pernikahan dini bisa mempengaruhi kesehatan mental, mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orang tua, dan lainnya. Tekanan-tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri. Pandemi COVID-19 membawa masalah baru dengan meningkatnya jumlah pernikahan dini di Indonesia. Pada Januari sampai Juni 2020, 34.000 permohonan dispensi pernikahan dini di bawah 19 tahun
diajukan. 97% diantaranya dikabulkan. Padahal sepanjang 2019 hanya terdapat 23.700 permohonan. Contoh nyata kasus pernikahan dini di Kabupaten Tapin yang cukup viral di media sosial, kedua remaja tersebut menikah di usia 14 tahun. Keduanya meminta kepada orang tua dan nenek mereka untuk segera dinikahkan, agar bisa tinggal bersama-sama. Tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor yang paling menonjol sebagai pendorong kasus pernikahan dini. Biasanya dipengaruhi oleh adanya pengaruh lingkungan, perilaku berpacaran yang beresiko, tekanan orang tua untuk mendapatkan menantu, adanya desakan masyarakat sekitar, mengikuti teman yang sudah menikah, hubungan tidak mendapatkan restu dari orang tua, keinginan kuat dari anak sendiri untuk menikah. Yang kedua, faktor kesehatan. Faktor kesehatan adalah faktor yang paling banyak menjadi pendorong meningkatnya kasus pernikahan dini. Faktor kesehatan ini dipicu oleh kehamilan remaja, kondisi emosional, dan mental remaja yang belum stabil. Pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas serta pola berpacaran remaja yang beresiko. Orang tua yang mengetahui anaknya mengalami kehamilan remaja biasanya segera mengawinkan anaknya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk permintaan atau pertanggungjawaban moral dari pasangan anak tersebut, sekaligus menyelamatkan harga diri keluarga. Faktor ketiga adalah faktor pola asuh keluarga yang berkaitan erat dengan kejiwaan anak yang akan berdampak pada keputusan anak terhadap hidupnya. Contoh, anak korban perceraian orang tua yang kemudian mencari tempat nyaman di luar rumah, seperti di rumah teman, rumah pacar, hingga memutuskan menikah. Anak yatim piatu yang tidak ditinggal dengan keluarga dekat sehingga kurang mendapat perhatian dan pengasuhan layak sehingga rentan melakukan pernikahan dini. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan juga anak yang orang tuanya memiliki pola pikir dan pengasuhan yang terlalu khawatir terhadap pergaulan anak. Faktor ekonomi juga dapat mendorong orang tua atau keluarga untuk mengawinkan anaknya di usia dini. Sebagian orang tua terobsesi untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga saat masih berusia di bawah 19 tahun, dengan harapan untuk mengurangi pengeluaran ekonomi keluarga. Penyebab tingginya angka pernikahan dini di pedesaan karena kebanyakan mereka memiliki keterbatasan akses informasi, pendidikan, dan transportasi, sedangkan pada masyarakat perkotaan, kasus pernikahan dini cenderung lebih rendah. Dalam kasus pernikahan dini ada beberapa norma yang dilanggar. Yang pertama, norma agama. Dalam hal pernikahan dini yang disebabkan karena wanita telah lebih dulu hamil, married by accident, berarti mereka berdua telah melakukan hal-hal yang tercela dan dilarang oleh agama, yaitu hubungan seks sebelum nikah, dan pastinya telah melakukan kehubungan terhadap orang tua. Yang kedua, melanggar norma kesusilaan. Untuk kasus di atas, married by accident, pasangan yang menikah dini juga tidak berlaku jujur terhadap orang tua. Akibatnya mereka selalu merasa cemas,
menyesal, dan bersalah karena telah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Yang ketiga, pernikahan dini juga melanggar norma kesopanan. Karena pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur sudah pasti melanggar aturan yang ada di masyarakat, melanggar hakikat kemanusiaan dan tata etika pergaulan. Yang keempat, dari segi hukum, pemerintah jelas melarang pernikahan anak di bawah umur karena beberapa resiko yang akan dihadapi, baik oleh yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat umum. Norma yang berfungsi sebagai penekan kasus pernikahan dini salah satunya adalah norma hukum di mana pemerintah jelas melarang pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut disebutkan tentang perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Dalam kehidupan bermasyarakat, adanya norma-norma yang berperan sangat penting, terutama dalam menekan kasus pernikahan dini yang terjadi. Dalam norma agama, kita sebagai manusia beriman tentu saja diajarkan untuk melakukan hal-hal yang baik menurut agama yang kita anut dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Dengan melakukan hubungan seks sebelum nikah, sehingga akhirnya berakhir dengan kehamilan yang akibatnya memaksa kita untuk menikah walaupun belum cukup umur, merupakan salah satu pelanggaran dari segi agama. Itulah pentingnya kita harus memahami dan menjauhi diri kita dari hal-hal yang tidak baik dan yang dilarang oleh agama. Dari segi hukum, secara jelas, pemerintah melarang pernikahan dini di Indonesia. Hal ini diatur dalam undang-undang yang berlaku tentang pernikahan dini. Dari norma kesopanan, secara jelas pernikahan dini dilakukan orang yang belum cukup umur sudah melanggar hukum yang ada di masyarakat, melanggar harkat kemanusiaan, dan tata etika pergaulan. Disinilah peran penting adanya norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, karena aturan-aturan yang dibuat itu bertujuan untuk membuka mata kita akan dampak buruk dan akibat dari pernikahan dini yang marak terjadi sehingga hidup kita jadi lebih baik dan teratur. Sekarang saya akan mencoba memberikan saran dalam menekan angka kasus pernikahan dini. Yang pertama, memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak-anak dengan tujuan agar mereka dibukakan wawasannya tentang dampak buruk dari pernikahan dini yang marak terjadi belakangan ini. Kedua, membuka seminar edukasi bagi siswa terkait dengan kesehatan alat reproduksi dengan tujuan agar siswa tahu akibat dari pernikahan dini bagi kesehatan dan alat reproduksi mereka. Yang ketiga, membuka seminar edukasi bagi orang tua dan guru tentang kasus pernikahan dini yang banyak terjadi, dengan tujuan untuk membuka wawasan dari orang tua dan guru untuk menciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang baik, harmonis, dan kondusif untuk anak-anak remaja. Demikian presentasi saya mengenai kasus pernikahan dini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Della dan teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan presentasi dari saya.
Semoga hal ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk mendidik dan memperhatikan dengan baik generasi-generasi penerus bangsa kita. God bless you. Terima kasih.